Halo guys, selamat datang di channel DH Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Killer 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang melindungi target buruan majikannya dan membuatnya memiliki perkara dengan majikannya. Seperti apa pembahasan filmnya? Mari kita mulai. Awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita. Dia adalah Z. Z adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk Finn. Finn meminta Z untuk membantai sekelompok gangster narkoba tanpa menyisakan satupun dari mereka. Z mulai melakukan aksinya, bertempat di sebuah bar. Dengan sebuah penyamaran, Z menunggu saat yang tepat untuk melakukan pembantaian. Z sempat mengulur waktu untuk mengalihkan perhatian para gangster itu. Namun, ternyata Z membawa samurai yang tersembunyi di punggungnya. Saat mereka mulai lengah, Z mulai membantai satu persatu dari mereka. Dengan pertarungan ala-ala John Wick, Z membantai satu persatu dari mereka tanpa ampun. Z melawan mereka nyaris tanpa perlawanan. Pertarungan ala-ala John Wick tersaji di scan ini. Seorang penyanyi mengalami benturan di kepalanya yang membuat masalah pada penglihatannya. Namun, saat Z hendak menembak seorang penyanyi yang mengalami kebutaan akibat terbentur, ia merasa kasihan dan mengurungkan niat untuk menembaknya. Z pun segera meninggalkan bar itu. Di lain tempat, kita diperlihatkan dengan dua orang polisi. Dia adalah Inspektur Sei dan Jack, yang sedang menunggu untuk menyergap seseorang yang diduga mempunyai masalah kasus penyelundupan narkoba. Dia adalah Koko. Saat Koko hendak pergi, mereka menghadang mobil Koko dan sempat menangkapnya. Namun, Koko memberontak dan menembak Jax. Kemudian ia kabur dan Inspektur Sai menembak spionnya. Koko pun oleng dan menabrak mobil yang lain yang membuatnya terguling. Namun, saat Inspektur Sai hendak memastikan keadaannya, ternyata ia telah lari. Inspektur Sai mencoba mengejarnya. Baku tembak terjadi antara mereka. Hingga pada saat Koko menyandra seorang anak kecil untuk melindungi dirinya, ternyata Inspektur Sai telah berada di sampingnya. Inspektur Sai pun terpaksa untuk menembaknya hingga ia tewas. Namun, Inspektur Sai menemukan headset Koko yang sedang memutar sebuah lagu dari seorang penyanyi wanita. Z menemui Finn di tempat biasa mereka bertemu. Finn merasa kurang puas dengan kinerja Z, karena ia menyisakan satu orang di ruangan bar itu. Z menganggap wanita itu bukanlah ancaman. Namun, Finn tetap menyuruh Z untuk menuntaskan tugasnya. Di lain tempat, Inspektur Sei dan rekannya mengidentifikasi kematian Koko dan pembantaian di bar. Mereka menduga ini berkaitan karena headset Koko yang ditemukan sedang memutar sebuah lagu yang ternyata itu adalah lagu dari seorang yang selamat dari pembantaian di bar. Dia mencoba memalsukan identitasnya dan menyamar sebagai konsul kedutaan Amerika untuk mendapatkan akses masuk untuk menjenguk penyanyi Amerika itu. Ia adalah Jen. Ia langsung menyuntikkan cairan racun pada infusan Jen untuk membunuhnya. Namun, saat Z hendak pergi, Jen mengatakan sesuatu mengenai ibunya. Ia berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan ibunya yang sering ia kecewakan. Z yang tersentuh dan terharu mendengar kata-kata dari Jen, sontak langsung menghentikan aliran infusan. Kemudian tiba-tiba masuk Inspektur Sei untuk menginterogasi Jen. Inspektur Sei sempat bertanya pada Z siapakah dirinya.
Kemudian ia menjawab ia adalah Non, dan terlihat Inspektur Say mencatat namanya. Saat Inspektur Say menginterogasi Jen mengenai pembunuhan di sebuah bar, ternyata Jen mengalami traumatis yang cukup parah hingga ia tidak bisa mengingat seperti apa kejadiannya. Namun tiba-tiba datang seorang suster untuk mengecek infusan Jen. Namun dengan pura-pura tidak sengaja justru Z menjatuhkan infusan itu sebelum cairan racun itu masuk ke dalam tubuh Jen. Di luar rumah sakit, Z yang menyamar sedikit berbincang dengan Inspektur Say. Namun tak lama mereka berbincang, seseorang dari kantor kedutaan Amerika menelpon Inspektur Say dan memberitahunya kalau tak ada seorang pun yang bernama None di kedutaan Amerika. Inspektur Say melihat catatannya, yang bisa disimpulkan None yang artinya no one, yang artinya bukan siapapun. Inspektur Say yang merasa terkelabui oleh Z hanya tersenyum. Finn sedang bersama seorang rekan bisnisnya. Ia adalah Gobert, mantan pemain MU. Eric Cantona, glory Man United. Gobert memberitahu Finn bahwa ia baru saja dirampok. Ia kehilangan narkoba jenis kokain seharga 300 juta dolar dan berharap Finn bisa membantunya. Di lain tempat, Inspektur Say mendatangi kediaman Pangeran Arab untuk menginterogasinya mengenai perampokan yang terjadi di bandara terhadapnya. Inspektur Say menanyakan apa yang perampok itu ambil darinya. Namun, Pangeran Arab itu seperti menutup-nutupi hal itu dan tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan ia segera pergi. Di sini, Inspektur Say mencurigai adanya aktivitas penyelundupan narkoba. Finn yang sedang menginterogasi Z karena tugasnya untuk membunuh Jen belum selesai. Finn justru menyewa gangster untuk menuntaskan tugas Z yang tak kunjung usai. Namun, Z yang merasa posisinya terancam, ia segera mengejar para gangster itu untuk mencegahnya. Ia menabrakkan diri pada seorang pengendara motor, namun ia justru membawa motor itu kabur untuk mengejar para gangster. Z mencoba mengganggu para gangster itu hingga para gangster itu terhambat untuk datang ke rumah sakit, dan Z segera bergegas menuju rumah sakit. Z menyamar sebagai petugas pengantar makanan untuk memasuki ruangan Jen. Namun bukannya membunuh Jen, ia justru mengajaknya kabur dari ruangan rumah sakit itu. Z mengatakan kalau Jen akan diincar untuk dibunuh. Para gangster yang memburu Jen ternyata telah tiba di rumah sakit dan membuat kekacauan. Ternyata di sana ada Inspektur Say. Baku tembak pun terjadi di rumah sakit itu. Namun, saat Inspektur Say menangkap salah satu gangster, ia sempat melihat Z. Namun ia harus menuntaskan para gangster itu terlebih dahulu. Z membawa Jen ke ruang laboratorium. Namun, ternyata Inspektur Say juga telah berada di sana. Inspektur Say mengatakan ia mengenalinya seperti pertemuan pertama saat Z menyamar menjadi None. Tiba-tiba, di belakang mereka para gangster muncul, dan mereka menembaki para gangster itu. Ketika para gangster dilumpuhkan, Insinyur Say berkata pada Z, "Mengapa Z tak menurunkan pistolnya?" Z menjawab kalau ia masih menyisakan satu peluru. Z mengetahui kalau pistol Inspektur Say telah kehabisan peluru. Z langsung menampol Insinyur Say. Namun saat hendak Z mau pergi, ia memastikan Insinyur Say yang ternyata hanya pura-pura pingsan. Untuk kedua kalinya, Z menampol kepala Insinyur Say. Singkat cerita, Z membawa Jen ke kosannya. Mereka sedikit berbincang dan Z mengatakan ia menolongnya karena Z merasa Jen layak menjalani kehidupan yang lebih baik. Di tempat lain, Gobert mengadakan pertemuan bersama Finn dan Pangeran Arab.
Gobet murka pada Pangeran Arab karena ia merasa paling dirugikan akibat dirampoknya narkoba yang ia pesan. Gobet menganggap Pangeran Arab tidak becus menangani hal itu. Lantas Gobet melampiaskan amarahnya pada Pangeran Arab dengan meremas bijinya. Kemudian Gobet meminta Finn untuk melibatkan Z pada masalah ini, namun Finn justru terlihat kebingungan. Keesokan harinya, di kosan Z dan Jen saling bertukar cerita, dan pada saat itulah Jen mengetahui kalau yang melakukan pembantaian di bar adalah Z. Namun saat itu jugalah Jen mengakui kalau ia terlibat perampokan sebuah narkoba bersama almarhum pacarnya yaitu Koko. Jen mengatakan mereka menyimpan narkoba itu di sekitaran Paris. Namun dalam keadaan yang sedang buta, Jen tidak dapat memberitahu di mana letak spesifiknya. Z mengira kalau ini ada hubungannya dengan Finn. Singkat cerita, Z dan Finn bertemu di tempat biasa mereka bertemu. Finn menanyakan tentang Jen, kemudian Z mengatakan kalau ia telah menghabisi Jen dan membuangnya. Saat Finn pergi, ternyata Jen bersembunyi di balik sebuah ruangan kecil. Z terpaksa berbohong untuk melindungi Jen. Dengan artian, Z telah menaruhkan nyawanya dengan berurusan dengan Finn demi menyelamatkan Jen. Di lain tempat, Inspektur Say mendapatkan informasi mengenai Z dengan melacak CCTV. Pada rekaman CCTV itu, hampir setiap hari Z mendatangi sebuah toko roti. Inspektur Say pun segera melakukan penyergapan kepada Z dan langsung membawanya untuk diinterogasi. Di tengah interogasi, Inspektur Say mengatakan ia pernah ditembak dan diselamatkan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Z. Inspektur Say mengatakan Z membantu tugas kepolisian dalam hal itu. Namun Z justru mengatakan kalau ia hanya dipekerjakan untuk membasmi para saingan majikannya. Interogasi usai, Z mencoba mengambil kunci borgol dari salah satu petugas. Ia memberontak dan berhasil untuk kabur. Di sebuah tempat, Finn dan Gobet mengadakan pertemuan. Namun secara tidak terduga, ada yang menembak Gobet. Ternyata ia ditembak oleh seorang pelayan suruhan Finn. Finn berkata pada Gobet bahwa yang telah merampok seluruh narkoba itu adalah dirinya. Finn mengatakan bahwa dirinya ingin menguasai seluruh pasar narkoba di wilayah Paris tanpa ada satupun pesaingnya. Dan Gobet yang sekarat dan tak berdaya akhirnya tewas. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong, biar Mimin lebih semangat untuk konten dong. Oke, lanjut. Z pulang ke kosannya, ia mendapati bahwa Jen sudah tidak ada di rumah. Lalu ia mengecek CCTV dan ternyata Jen telah diculik. Tak lama kemudian, Finn mengirim pesan agar ia menemuinya. Ternyata Jen diculik oleh Finn dan Finn juga mengancam untuk membunuhnya. Selama ini Finn mengetahui kalau ternyata Z melindungi Jen. Namun Finn memberikan penawaran kepada Z. Z diminta untuk membunuh Inspektur Say karena Finn merasa bisnisnya bisa terganggu dengan kinerja Inspektur Say. Karena Inspektur Say polisi yang jujur dan tidak bisa disuap. Finn mengatakan di mana letak untuk mengeksekusi Inspektur Say. Saat hendak mengeksekusi Inspektur Say, justru Z kebingungan dengan hadirnya polisi Jax. Z curiga ini adalah sebuah jebakan Finn dan menduga kalau polisi Zack telah disuap oleh Finn. Kemudian Z menelpon Jax dengan nada mengancam dan menyuruhnya memberikan telepon itu pada Inspektur Say. Z mengatakan kepada Inspektur Say bahwa dirinya telah dijebak. Z sontak langsung menembak Jax. Di sisi lain, ternyata ada penembak lain suruhan Finn untuk menembak Z. Ternyata Z telah membuat sebuah jebakan dengan sebuah boneka. Menyadari hal itu, Z langsung menembak orang yang suruhan Finn itu. Di perjalanan menuju rumah sakit, Z yang sudah menduga kalau Jax disuap oleh Finn, Z dan Inspektur Say memaksa Jax untuk memberitahu di mana Finn menyimpan narkoba hasil rampokannya. Jax sempat mengelak, namun Z mengancamnya dan akhirnya ia memberitahu di mana letak narkoba itu disimpan. Z mengantarkan Jax ke rumah sakit, kemudian mereka segera bergegas menuju penyimpanan narkoba itu. Z menghubungi Finn dan membuat sebuah penawaran.
Zi mengatakan bahwa narkoba miliknya telah berada di tangannya. Mendengar hal itu, Finn terlihat kaget dan sangat marah. Zi ingin menggunakan narkoba itu untuk ditukarkan dengan Zen dan kebebasan dirinya. Finn mendatangi Zi di tempat biasa mereka bertemu. Zi sempat menyudutkan Finn dengan menodongkan pistol. Namun Finn juga menunjukkan bahwa nyawa Jen juga dalam bahaya. Saat Zi lengah, Finn berusaha untuk memberontak. Kemudian Zi segera berlari untuk menyelamatkan Jen. Pertarungan epik terjadi pada scene ini, hingga membuat Jen tertembak. Inspektur Sei membantu melindungi Zi. Dan terlihat ia memasang sebuah bom di mobil berisikan narkoba senilai 300 juta dolar itu. Kemudian saat anak buah Finn selesai mengeceknya, Inspektur Sei langsung menekan tombol bom yang membuat semua narkoba itu terbakar dan hancur, dan membuat Finn terlihat sangat marah. Aksi baku hantam dan baku tembak terjadi lagi di dalam sebuah gereja terbengkalai. Zi menghadapi anak buah Finn dan Inspektur Sei menghadapi Finn. Namun Inspektur Sei justru tertembak saat menghadapi anak buah Finn. Hal itu memberikan reaksi pada penglihatan Jen. Saat Inspektur Sei terdesak, Zi mencoba membantunya. Namun anak buah Finn bangkit lagi untuk melawan Zi. Dengan susah payah, Zi pun berhasil melumpuhkan lawannya itu. Namun ia justru ditembak oleh Finn. Dalam situasi terdesak dan tak berdaya, Zi mencoba mengulur waktu dengan menanyakan hal konyol kepada Finn. Inspektur Sei yang sedang terluka merasa diberi kode oleh Zi. Ia segera melemparkan sebuah pistol ke arah Zi dan langsung mengheadshot tepat di jidat Finn, hingga akhirnya Finn tewas. Dan kini Jen telah mendapatkan penglihatannya kembali. Singkat cerita, Zi melihat Jen bertemu kembali dengan ibunya, dan ia terlihat sangat bahagia. Kemudian Zi menghubungi Inspektur Sei untuk mengucapkan perpisahan karena ia akan pergi dari kota Paris dan memulai hidupnya yang baru. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Mimin usahakan rangkum film requestan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang udah subscribe, semoga sehat selalu, karena segala sesuatu harus diawali dengan kesehatan. Oke, Mimin pamit undur diri. Bye-bye.